Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas etika profesi teknologi informasi dan komunikasi mengenai illegal content. Kelompok 3 beranggotakan Fauzan Rashid, Khairujan Arifan Nurudin, Fahdianto Muhammad Dwi, dan Gita Septiana Permata. Baik, kita langsung ke pembahasan. Di sini ada latar belakang. Di era digital yang semakin maju ini, isu illegal content atau konten ilegal telah menjadi perhatian utama. Illegal content merujuk pada segala jenis materi yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Konten ini mencakup pornografi anak, kekerasan, penyebaran isu palsu, dan pelanggaran hak cipta. Di presentasi ini akan membahas tentang gambaran umum illegal content dan pentingnya penanganan masalah. Baik, kita lanjut ke tujuan. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang illegal content, termasuk teori-teori yang terkait, analisis kasus-kasus yang relevan, dan upaya penanggulangannya. Presentasi ini juga bertujuan untuk menyampaikan kesadaran tentang dampak negatif dan pentingnya mengatasi illegal content demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Septiana Permata akan menjelaskan ruang lingkup. Makalah ini akan membahas berbagai aspek terkait illegal content, termasuk teori-teori yang menjelaskan fenomena ini, analisis yang mencakup motif, penyebab, dan penanggulangannya. Makalah ini juga mencakup upaya-upaya untuk mengatasi masalah dalam illegal content. Ada definisi dan konsep. Bab ini akan menyajikan definisi dan konsep dasar tentang illegal content. Illegal content adalah materi yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku di negara tertentu. Konsep ini melibatkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dalam rangka melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh illegal content. Ada teori tentang illegal content. Pada bagian ini akan dibahas beberapa teori yang relevan terkait dengan illegal content. Teori ini mencakup teori sosial, psikologi, dan hukum yang menjelaskan motivasi di balik penyebaran konten ilegal, dampaknya pada individu dan masyarakat, serta upaya ini dapat mengatasi masalah pada illegal content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Rashid dari kelompok 3 ingin melanjutkan motif penyebaran illegal konten. Dalam bagian ini akan dilakukan analisis kasus-kasus terkait illegal konten untuk mengeksplorasi motif di balik penyebarannya. Beberapa motif umum meliputi keuntungan finansial, kepuasan pribadi, dan pengaruh politik. Analisis ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran illegal content. Penyebab penyebaran illegal content. Pada bagian ini akan dianalisis penyebab-penyebab yang memicu penyebaran illegal content. Faktor-faktor seperti aksesibilitas teknologi, kebutuhan pasar, kurangnya pengawasan, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran konten legal akan menjadi fokus analisis. Pemahaman akan penyebab ini penting untuk merumuskan strategi penanggulangan yang efektif. Penanggulangan illegal content. Dalam bagian ini akan dibahas upaya penanggulangan illegal content yang telah dilakukan. Ini termasuk upaya pemerintah dalam menerapkan hukum yang ketat, kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan penegakan hukum, serta peran platform digital dalam mengimplementasikan kebijakan dan algoritma pemantauan yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahdianto Muhammad Dwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari tema yang kita ambil. Pada kesimpulan kali ini berisi yaitu bab ini akan merangkum temuan dan analisis yang telah dibahas sebelumnya. Dalam kesimpulan ini,
akan dijelaskan pentingnya kesadaran masyarakat tentang bahaya illegal contents, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani masalah ini, serta perlunya upaya kolaboratif untuk mengatasi penyebaran konten ilegal. Dan sarannya adalah makalah ini akan diakhiri dengan memberikan rekomendasi untuk penanggulangan illegal contents. Rekomendasi ini mencangkup peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye, penguatan regulasi, dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan lembaga internasional dalam melawan illegal contents. Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih baik tentang illegal contents, analisis kasus-kasus yang relevan, dan upaya penanggulangan yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap konten ilegal dan bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman dan bermanfaat bagi semua pihak. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.